Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fatia dari jurusan Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum formil dan material. Seperti yang kita tahu, hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat. Secara umum, terlihat ada dua sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti material dan formil. Pengertian hukum material adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum material menentukan isi suatu perjanjian, suatu perhubungan, atau suatu perbuatan. Dalam pengertian hukum material, perhatian ditunjukkan kepada si peraturan, sedangkan pengertian hukum formil menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu, dan dalam perselisihan, maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim sebagai contoh hukum kebiasaan. Sumber hukum material dan juga formil. Sumber hukum material ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya. Misalnya, KUHP segi materialnya adalah pidana umum, kejahatan dan pelanggaran. KUHP Perdata mengatur masalah orang sebagai subjek hukum, benda sebagai objek, perikatan, perjanjian, pembuktian, dan daruwalsa sebagaimana fungsi hukum menurut para ahli. Sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Sumber hukum material berasal dari perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial ekonomi, sejarah, sosiologi, hasil penelitian ilmiah, filsafat tradisi, agama, moral, perkembangan internasional, geografis, politik hukum, dan lain-lain. Dalam kata lain, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang memengaruhi pembentukan hukum, pengaruh terhadap pembuatan keputusan hakim, dan sebagainya. Selain itu, sumber hukum material bisa juga berupa hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak, peradaban, agama dan kebudayaan, serta letak geografis dan konfigurasi internasional. Sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuknya berupa perundang-undangan. Karena bentuknya tersebut, maka sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Perlu diketahui bahwa selama belum mempunyai bentuk, maka suatu hukum baru hanya merupakan perasaan hukum atau cita-cita hukum yang belum mempunyai kekuatan mengikat. Sumber hukum formil terdiri dari undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum. Selain 5 sumber hukum tersebut, juga terdapat sumber hukum yang tidak normal, yaitu revolusi. Contoh hukum material dan formil. Hukum material terdapat pada pasal 132 ayat 1 yang berbunyi konteks hukum Islam. Gugatan perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang di daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Salah satu contoh hukum formil terdapat pada pasal 119 HIR dan pasal 143 RBG. Diterangkan ketua pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan kepada penggugat atau wakilnya dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam menyusun surat gugatan dalam bukunya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari video kali ini adalah hukum material tersebut menunjukkan isi dari peraturan tersebut, sedangkan hukum formil ialah menunjukkan bagaimana cara menjalankan dan mempertahankan hukum-hukum tersebut. Dan landasan dari kedua hukum formil dan material ini adalah Konstitusi Undang-Undang Dasar. Sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.